Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neneng Sumiati dari DM1 2019, jurusan Manajemen Bisnis STIE GC Business School Bogor. Dan di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kasus pencurian data yang diajukan untuk memenuhi tugas GCG atau Good Corporate Governance. Sebelum memahami tentang pencurian data, alangkah baiknya kita mengetahui tentang cybercrime. Apa sih cybercrime? Cybercrime merupakan suatu aktivitas kejahatan yang menggunakan komputer untuk melakukan aksi kejahatannya. Ada banyak sekali jenis cybercrime, dan salah satunya adalah pencurian data. Pencurian data merupakan suatu tindakan ilegal dengan mencuri data orang lain untuk kepentingan pribadi atau dijual kepada orang lain. Menurut Julianto Sutando, CEO dari PT Iconic Business Solution, keamanan data merupakan kebutuhan mutlak. Tanpanya, perusahaan tidak dapat mempertahankan kepercayaannya. Pada intinya, bila suatu data dalam perusahaan hilang, rusak, atau dicuri, maka bencana pun akan datang menghampiri. Secara statistik, kejahatan cyber di Indonesia dalam kurun 3 tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2017, kasus pencurian data di Indonesia mengalami peningkatan, yaitu sebanyak 47 kasus. Dan pada tahun 2018 meningkat menjadi 88 kasus. Dan pada tahun 2019 hingga tahun 2020 ini meningkat menjadi 140 kasus. Staf Ahli Kominfo Henry Subakto memperingatkan pelaku industri ekonomi digital untuk menjamin keamanan data dan kerahasiaan data pribadi penggunanya. Sebab di tengah positifnya pertumbuhan e-commerce di Indonesia, khususnya di tengah pandemi seperti ini, banyak perilaku yang berusaha untuk meretas data-data dari para pengguna. Henry menyebut bahwa segala bentuk pencurian data merupakan perbuatan melanggar hukum. Salah satu contoh kasus dari pencurian data adalah ketika terjadinya kebocoran data penumpang dari maskapai penerbangan Malindo Air, yang mana diduga bahwa kebocoran data penumpang ini disebabkan oleh 2 mantan karyawan dari penyedia layanan e-commerce ini. Dan akibatnya kurang lebih ada 30 juta data penumpang yang tersebar dan dijual bebas di black market. Dan dari pihak maskapai penerbangan pun sudah melaporkan kasus kebocoran data ini ke pihak berwajib, seperti ke polisi Malaysia dan juga polisi India, yang mana dari kebocoran data ini bersumber dari 2 mantan ex-karyawan penyedia layanan e-commerce dari maskapai penerbangan ini yang berasal dari India. Dan demi keamanan data pelanggan, dari pihak maskapai penerbangan pun sudah mengatur ulang secara otomatis semua kata sandi atau password dari data-data pelanggan. Dan dari pihak maskapai penerbangan pun sudah menghimbau dan menginformasikan kepada semua pelanggan dari maskapai penerbangan PT Malindo Air ini untuk berhati-hati bila menerima pesan singkat, telepon maupun email yang mengatasnamakan pihak maskapai penerbangan PT Malindo Air. Dan berikut ada beberapa tips atau langkah-langkah untuk menjaga keamanan data kita. Yang pertama adalah gunakan perangkat di jaringan yang aman. Kemudian, selalu logout akun pribadi jika pakai perangkat atau komputer yang digunakan secara bersama. Yang ketiga, jangan sembarangan klik jika menerima tautan yang mencurigakan. Kemudian, jangan mudah memberikan data pribadi kita kepada orang lain. Yang kelima, lakukan transaksi online di platform resmi yang memiliki fitur keamanan. Dan yang terakhir adalah waspada terhadap aplikasi yang berisikan virus atau malware berbahaya.
Nah, teman-teman, jadi dapat disimpulkan ya bahwa keamanan data ini sangat penting sekali karena kaitannya bukan hanya kepada diri kita pribadi saja, apalagi jika dalam dunia bisnis atau dunia usaha, karena berpengaruh juga terhadap kepercayaan dari pihak-pihak lain atau seperti stakeholder kita, dari shareholder kita, pelanggan-pelanggan kita, relasi-relasi bisnis kita juga. Lebih hati-hati lagi ya dengan keamanan data pribadi kita. Karena kenapa? Data pribadi adalah data rahasia. Saya Neneng Sumiati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.